Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal mula pertama, ya, sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pagi hari ini kita masih diberi keselamatan, kenikmatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan wawancara antara Korps Karela Markas Cabang Rembang dengan kami. Sebelum kami mengaturkan banyak, terlebih dulu pengenalan saya, yaitu nama saya Supardi. Ada umur, tanggal lahir 76/1941. Jadi ini saya dilahirkan sebelum kemerdekaan tahun 41. Domisili tetap ya di sini, di Satirman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Penduduk asli. Cukup. Ada cerita itu Pak, jenengan rumiyin nate KSR itu lokasinya markasnya di sini. Oh, pengalaman yang pernah saya lakukan yaitu kira-kira tahun 60-an. Saya masuk PMI itu karena ya ingin mengabdikan diri saya sebagai Korps Karela dalam hal kemanusiaan. Sehingga saya tertarik masuk Korps Karela kira-kira tahun 65. Tepat tahun 65 itu ya kebetulan sekali, masa 65 itu masa-masa negara sedang kisruh, katakanlah sedang konflik, bisa dikatakan konflik horizontal, yaitu masalah politik. Jadi 65 tepat itu ya tepatnya kerusuhan di Rembang, pembakaran dan lain sebagainya oleh oknum-oknum konflik itu. Sehingga di sini kami sebagai Korps Karela sudah ada di dalam PMI, ya mau tidak mau kita terjun di situ, di kancah konflik itu pada waktu 65, ya G3 PKI lah pada waktu itu. Nah setelah itu tugas-tugas Palang Merah memang ya seolah 24 jam Pak. Sebab apa? Siang itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam TNI yang berlatihan di Rembang, banyak sekali pada waktu 65 itu. Jadi di samping kita itu ditugaskan di lapangan, malam juga sering mengawasi waktu tapol-tapol itu diinterogasi di Polres. Itu PMI siap Pak mendampingi tapol para tahanan politik ya, diinterogasi di Polres. Dulu Polresnya masih di Satlantas, belum baru sana. Kita jaga yang mengawal itu. PMI yang mengobati sampai jam 10 malam itu. Pulang, kalau memang parah dibawa ke rumah sakit, kalau tidak cukup diobati, langsung PKI itu ditaruh di gudang kapuk Selatan Pasar Pak. Pirsa nggih, Selatan Pasar. Nah, Sumberjo. Lalu ya setelah kita mengawasi khususnya tahanan politik yang diinterogasi oleh polisi setiap malam jam 9-10 itu. Setelah itu pulangkan ditapol lagi. Nah, siangnya kalau kebetulan ada latihan, banyak latihan sekali dari TNI Pak. Pertama itu dari Akmil Magelang. Itu latihannya di Bedok sana Pamutan ke timur sedikit, 2 kilo, Bedok. Nah, PMI juga ikut ke sana Pak. Berjalan Pamutan sampai Bedok, ya ikut mengawal lah dalam latihan Akmil itu, Akademi Militer Magelang, siang. Lalu yang kedua latihan dari PGT. PGT itu pasukan gerak cepat. Itu pasukan andalannya Angkatan Udara. Jadi dia mendarat, ya tahun 65 itu, berkisar tahun 65. Dia mendarat di Taman Kartini, di laut.
sebelah utara laut. Lalu naik darat. Ya kita ya mengawal di situ. PGT itu pasukan gerak cepat, pasukan andalannya Angkatan Udara. Yaitu kita sebagai PMI, tugasnya itu kemanusiaan. Tidak hanya nasional tapi internasional. Yang terikat dalam konvensi aturan konvensi Jenewa, Swiss itu. Itu memang luas sekali jangkauan kita. Jadi kita tahu ada bulan sabit, ya bulan sabit. Itu palang merah Saudi. Itu juga kita kenal itu. Lambang-lambang palang merah internasional. Jadi itulah sekelumit saja tentang kegiatan-kegiatan PMI dalam rangka menghadapi konflik 65. Kenyataan di lapangan memang Rembang sendiri banyak yang kalau sudah namanya golongan A pasti meninggal, Pak. Jadi PKI golongan A meninggal, B hanya dibuang di Pulau Buru, buang sana. Pulau Buru Ambon, Maluku. Kalau golongan C di Nusa Kambangan. Iya. Itu PMI memang ya apal, itu memang ya tugas kemanusiaan yang itu. Tahu politik, tahu apa saja tahu. Penugasan setelah G13 PKI. kemarin kan terlibat jadi pos. Oh iya. Ya itu merupakan tugas rutin PMI ya. Kalau ada upacara pasti kita terlibat. Mungkin ada yang pingsan dan lain sebagainya, itu tugas rutin kalau saya mengatakan ya. Itu tugas-tugas tadi yang saya sampaikan itu tugas luar biasa ya, Pak. Karena negara sedang konflik itu tadi. Nah setelah itu kita ya biasa tugas rutin. Nah ini rumah saya pernah menjadi pos PPPK. Nah, saya pasang papan nama situ. Kita punya peti batu-batan itu ya dari markas cabang ya. Kalau saya masih ingat loh, batu-batan itu diantaranya yang bentuk puder, asetosal, norit, tablet dan lain-lain sebagainya. Bentuk tablet itu. Bentuk cair itu amonia. Untuk meningkatkan hidup. Nah, itu amonia ada. Iya. Pingsan. Minyak Gondopuro itu ada. Lalu yodium tandir, mercurochrome. Yodium tandir itu yodium yang untuk kulit yang keras. Tapi yang kulit halus di muka, jangan sampai yodium tandir, jangan, nanti gosong ya. Mercurochrome jadi yang lebih halus lah. Ya sama-sama obat merah itu. Tapi kegunaannya lain. Lalu bentuk-bentuk lainnya yang kita pelajari seperti patah tulang, itu sedikit kita juga praktek ya. Itu kita kenal dengan spalak, gip. Tapi kalau dulu saya kata spalak itu dari kayu dengan pembalut perban. Perbannya siksak ini kalau tidak disiksak melorot. Cara pembalutnya juga ada melorot. Lalu pembalut yang kedua segitiga, mitela, untuk mengikat kepala, segitiga seperti single itu, untuk siku-siku, atau untuk menggendong tangan, pembalut segitiga, gendong, pembalut. Ini dari bentuk pembalut. Lalu kain kasa, kain senel perban, pembalut cepat, sudah steril Pak, itu steril. Jadi kita tinggal nyuwek langsung balut ya. Direk perban untuk menekan andai kata yang pendarani urat nadi, darahnya kan deras Pak. Ini harus pakai direk perban ditekan. Ini antara. Terus proses perekrutan dulu gimana? Jadi ada pengumuman terus daftar apa bagaimana? Tidak ada itu, hanya secara kesadaran.
mungkin dari teman, mari kita ikut ke PMI. Ini kan sudah lama. Sudah. Masih ada teman relawan seangkatan ya, diingat. Saya, ya sudah putus lama ya, mulai 65 sampai ya 70 lah terakhir 70 sudah selesai. Pengabdian saya 70 sudah selesai. Sesuai itu sampai 2 tahun itu 65 lalu 67 70 sudah selesai. Mungkin teman-teman ya banyak yang ya gimana ya non sewu. Ya meninggal. Tidak ada ya. Begitu daftar dapat pelatihan. Iya, pelatihan. Berapa lama? Ya, hanya langsung secara praktek, secara mengikuti kegiatan-kegiatan itu hanya. Pelatih dari PMI. Ya, PMI dari PMI. Ya, khususnya dari senior-senior kita itu, pengurus-pengurus itu. Jadi setelah Kalau masih ingat waktu itu ketua pengurus atau anggota pengurus yang masih diingat siapa? ketua pengurus Tahun ya 65 itu. 65. Iya. Letnan 2 Pak Zainuddin. Kedua sekretarisnya Pak Mariadi. Tadi pejabat Kodim, Pak Letnan. oh iya, Kodim ya. Iya, masih aktif itu. Pak Mariadi itu swasta ya. Tapi istrinya polisi, istrinya. Brigadir siapa gitu, istrinya. Makanya Sekretaris. sekretaris. Sekretaris Pak Mariadi. Kepala dinas kesehatannya waktu itu. Itu yang mengetahui sebagai korup kita itu Pak dari DKK, Dinas Jawatan Kesehatan zaman dulu ya. Jawatan Kesehatan DKK. Pak Dr. Haryadi. Ya. Ya dulu itu ya saya sebagai korps sukarela itu ya sekedar apa ya uang saku atau jatah pakaian dan selimut. Dapat iya seragam. Selimut itu yang lerek-lerek itu Mas. Sani kita sih pasti ya. Selimut yang lerek. Dikasih satu-satu selimut itu. Ya, seragamnya seperti ini atau? Oh enggak, iOS ya sebetulnya hanya baju satu atasan tok itu warna coklat. Ya, coklat. Ya. Bed warna merah. Ya, pakai bed itu. Nah, sekarang berbicara masalah markas cabangnya itu. Itu masih sewa di rumahnya Cik Min Tionghoa itu. Sebelah utaranya warung nasi tahu Pak Japar. Tahu ya? Sebelah ini sebelah barat jalan itu. Jalan Kartini sebelah baratnya. Jalan Kartini. Nah, kemarin sudah saya konfirmasi. Cik Min itu sama anaknya Nyonya Eli. Nyonya Eli itu punya mantu Pak Jung yang punya gergajian itu. Dia kelahiran 52, jadi istrinya agak paham. Di situ pernah disewa oleh PMI. Sekarang berubah karena sudah kena pelebaran, dipotong depannya, potong 2 meter. Dirubah, kantornya dirubah. Ini masih hidup. Cik Min meninggal. Yang Nyonya Eli anaknya masih hidup. Dan mantunya Pak Jung itu masih, dan anaknya. Masih di domisili di Situ masih, tapi di Toko Mas Selatan, agak selatan sedikit. Toko Mas Arsa itu loh. Pindah. Ya pindah. 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 Enggak ya selama 65 di situ ya, enggak pindah. Terus 65 itu kan langsung ada pembakaran massal itu. Toko Bulan sebelah stasiun naik sedikit ya, sebelah barat Jalan Kartini. Itu barang-barang toko dikeluarkan semua, dibakar. Dibakar di jalan, maunya enggak bakar rumah, tapi bakar barang-barang toko itu. Toko Bulan, yang Tionghoa. Lalu menyelet rumah keselet tatas kata sebelah utara pasar itu terbakar semua, habis. Ya pada waktu saya juga masih aktif jaga di PMI situ kantor, jadi bakar-bakaran itu, Rembang terbakar itu PMI masih. ini setelah menjadi anggota sudah ngabdi bentuk pembinaan dari pengurus Pak? Pembinaan ke relawan
Ya binaan ya pelatihan sambil praktek di lapangan itu. Mana itu bupatinya siapa? Wah, bupatinya siapa? Kalau tidak salah 65 60. Mungkin saya tidak ingat bupatinya. Tapi kalau bupati tahun 50, peletakan batu bara rumah sakit itu kan ada prasasti. Saya juga masih ingat bupatinya, saya orang PNI kok. Pak Islan Subroto, Raden Islan Subroto. Itu tokoh PNI memang. Bupati Rembang tahun 50. Itu rumah sakit yang pertama itu di situ. Belum direnovasi sekarang ini. Rumah sakit yang lama itu loh kan. Madem Idul itu. Dulu rumah sakitnya kan di Puskesmas 1 sana. Rumah sakit umum di sana, kabupaten. Di Puskesmas 1. Ya, rumah sakit di sana. Setelah itu pindah ke Kebon Kidul itu. Waktunya tadi tanggal berapa? Tahun 65. 67 sudah. Anggota 67. Betul. Iya. Tapi di ijazah itu 65 ya. Nah, dari Mabes itu. Dari 64 sampai 69. Nah, Berarti itu sudah perpanjangan sih. iya perpanjangan ya. Perpanjangan ya. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun ya. KTA ini sudah perpanjangan. Ada perpanjangan ya. Terus ijazah emang 65. 65 ya. Ijazah 65. Ya, ijazah 65. Jasa 65. Dari Mabes itu. Berarti kan ini 67 Kita 67. KTA. Ah. Nah, ini perpanjangan. Oh, ini panjang. Perpanjangan jadi. Otomatis kan 65 sudah jadi anggota. Enggak. Masa Sesuai ijazah. ijazah ada, Iya. ininya 67 kan gitu. 67. Ya, ini perpanjangan. Perpanjangan memang. Memang ada perpanjangan 1 kali. Gitu. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Satu kok generasi sekarang. Iya. Ya, harapan kami selaku CSR dulu ya. Ya lebih meningkat lagi. Jadi kita menekankan jiwa patriotisme itu yang kokoh lah. Sebagai pemimpin itu memang sebagai tonggak andalan kita, panutan ya, sebagai panutan. Ini ajaran saya sebagai Korps Karela yang telah kita rintis bersama-sama, termasuk generasi sekarang ini. Kita berusaha payah mengorbankan tenaga, pikiran dan lain-lain demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Itulah harapan kami yang mudah-mudahan semua mendapat petunjuk hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Relawan Palang Merah Indonesia berjuang untuk kemanusiaan, menjunjung kesamaan dan kenetralan, tak pernah membeda dan